Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-239. Kita masuk di pembahasan Talibul Ilmi fi Athna'il Jidalil Ilmi. Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ketika melakukan perdebatan ilmiah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, akhi talibal ilmi, saudaraku wahai para penuntut ilmu. Qad yajma'uka majlisu ilmin. Terkadang majlis ilmu mengumpulkanmu. Ya. Yatakhallaluhu tarhu ba'dil masailil ilmiyah. Kemudian terkadang di sela-sela majelis ilmu itu dilemparkan sebagian permasalahan ilmiah. Allati takhtalifu fiha wajhatu nadhrin man yujalisuka. Yang mana terkadang terjadi perbedaan sisi pandang dengan orang yang duduk denganmu. Hasba bahthin wa fahmin hasba bahthin wa fahmi kulli wahidin minhum, tentunya sesuai dengan yakni pembahasan dan pemahaman dari setiap orang dari mereka. Fayaqumu kullun bi idla'i dalwihi hasba bahthihi wa qiraatihi. Maka setiap orang pun dia itu menjulurkan timbanya, maksudnya menjulurkan pengetahuannya sesuai dengan pembahasan dan bacaannya. Wa rubbama yasilul amru ila darajatil munadharah. Sehingga terkadang perkaranya itu sampai kepada tingkat munadharah, diskusi. Fayabda'u kullu wahidin bi tarhi adillatihi wa ma ya'rifu fi tilkal mas'alah. Kemudian setiap orang dari mereka itu pun memulai untuk melemparkan dalil-dalilnya, memaparkan dalil-dalilnya dan apa yang dia ketahui dari masalah itu. Hadza min jihatin, ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra fayaqumu birraddi ala man khalafahu. Kemudian dari sisi yang lain, maka setiap orang itu akan memaparkan bantahan atas orang yang menyelisihinya. Wa hadza la gharabata fihi wa la ajaba. Maka hal ini bukanlah merupakan perkara yang asing, bukanlah perkara yang mengherankan. Famajalisul ilmi la takhlu ghaliban min hadhil munadharat. Karena majelis-majelis ilmu itu tidaklah kosong dari diskusi yang semacam ini secara dominan. Lakin kullu dzalika bihadfi tawassuli ila al-haqqi wa bayanihi. Akan tapi semua orang itu memiliki tujuan yang sama, ingin sampai kepada kebenaran dan penjelasan. Wa min thamma ruju'ul mukhalifina ilaih, dan dari sana pula ada tujuan agar supaya orang yang menyelisihi pendapatnya itu rujuk kembali kepadanya. Ya. Tudhilluhum fi dzalika dhilalul mahabbati wal ikha. Tapi ingat ya, semuanya itu harusnya dinaungi dengan naungan kecintaan dan persaudaraan. Ya. Ini yang perlu diingat bersama. Ya, tudhilluhum fi dzalika dhilalul mahabbati wal ikha. Ketika seorang melakukan munadharah, melakukan diskusi, melakukan bahkan perdebatan, ingat ya, bahwasanya naungan kecintaan dan persaudaraan itu senantiasa menaungi kita, ya. Sehingga jangan sampai ada rasa emosi, dendam dan yang semisal dengannya ya, karena kita saudara, kita itu saling cinta mencintai. Hakadha kanat majalisus salafina ma'a ba'dihim.
Demikianlah keadaan majelis-majelis para salaf kita bersama dengan sebagian yang lain. Wallaha nas'alu ayaslaka bina maslakahum. Ya, fala ni'mal qaumuhum. Dan hanyalah kepada Allah kami meminta agar supaya kami pun bisa menempuh jalannya mereka. Karena memang kaum yang terbaik adalah mereka, para salaf kita. Syahidul maqal, ya. Di antara syahid dari apa yang telah dikatakan di sini adalah anna ba'dal munadharat al-ilmiyah qad takhruju an hadfihal asma. Bahwasanya sebagian orang yang melakukan diskusi ilmiah itu terkadang keluar dari tujuan yang mulia ini, ya. Kemudian wa tajurru ashabuha, ya, fil wuqu'i bi anfusihim, ya. Fil wuqu'i bi anfusihim fi mahadhiri syar'iyyah min hubbil intisar lin nafsi wal mukabara fi adam ar-ruju'i ila al-haqq wa idhari at-tashaffi min at-tarf al-akhari 'inda ru'yatihi mutaraji'an an qawlihi. Akan tetapi terkadang memang tadi, ya, perdebatan yang terjadi itu keluar dari tujuan yang mulia, menyeret para pelakunya itu untuk terjatuh ataukah menjatuhkan diri mereka dalam hal-hal yang mahadhiri syar'iyyah, dalam hal-hal yang dilarang secara syariat. Semisal contoh berupa hubbul intisar lin nafsi, ingin untuk membela diri, menolong dirinya, membela dirinya, ya. Kemudian juga di antara hal yang dilarang lain adalah mukabarah fi adam ruju' ilal haq, merasa sombong, merasa besar, tidak mau rujuk kepada kebenaran. Ya, wa idharu at-tashaffi min at-tarfil akhar. Kemudian dari sisi yang lain juga akan menampakkan ketinggian ataukah menampakkan ketertinggalan, ya. Dari sisi yang lain itu menampakkan ketertinggalan orang lain. Wah, kamu itu tertinggal, kamu itu demikian dan demikian. Kamu apa sih? Ya, kamu belajar di mana dan seterusnya, meremehkan, ya. Ketika melihat ada saudaranya itu rujuk dari ucapannya. Ila ghairi dzalika mimma la yaliqu bil muslim al-'ami. Ya. Dan selain daripada itu, dari apa yang tidak sepantasnya, tidak layak bagi seorang muslim yang awam. Orang muslim yang awam pun enggak pantas seperti itu. Fa kaifa bi talibil ilmi alladhi, ya, yunzaru ilaihi bi'tibarihi qudwatan wa uswatan fi aqwalihi wa af'alihi wa jami'i tasarrufatihi. Kalau orang muslim yang awam saja enggak pantas ketika berdiskusi, berdebat, membela diri, merasa sombong, tidak mau rujuk kepada kebenaran, menampakkan kebodohan dari orang lain ketika dia rujuk dari pendapatnya. Ini enggak sepantasnya seorang muslim yang awam ini seperti ini, ya. Bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang dilihat darinya pelajaran, qudwah, uswah, contoh teladan dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan seluruh tasarrufatnya, seluruh perbuatannya. Bagaimana? Tentunya enggak pantas lagi, ya. Ba'da hadza asuqu, ya, ba'd al-adab allati yanbaghi li talabil ilmi ay yata'addaba biha athna' al-munadharah. Setelah ini kita akan membawakan sebagian adab-adab yang seyogianya seorang penuntut ilmu itu beradab dengan adab tersebut ketika melakukan munadharah, ketika melakukan diskusi ilmiah, perdebatan ataukah yang semisal dengannya. Famin adabil munadharati al-ilmiyah, di antara adab di dalam diskusi ilmiah yang pertama, ayyakuna al-qasdu ibtigha'a mardatillahi ta'ala fi idharil haqq. Maksudnya, tujuannya itu hendaklah berharap keridhaan dari Allah di dalam menampakkan kebenaran. Qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di halaman yang ke-240 itu. Berkata al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa min dzalika anna al-mujadalata innama wudi'at liyastabina as-shawab. وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر لأن المقصود كان إظهار الحق. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Talbis Iblis halaman yang ke-120 beliau mengatakan, ya,
Di antara hal itu maksudnya di antara adab dalam munadharah, annal mujadalata, bahwasanya perdebatan itu tidak lain diletakkan untuk menjelaskan kebenaran. Dilakukan maksudnya ya, wudi'at diletakkan maksudnya adalah dilakukan untuk menjelaskan kebenaran. Dan terkadang dahulu tujuan salaf ketika berdebat adalah untuk saling memberikan nasihat dengan menampakkan yang hak. Dan terkadang dahulu mereka itu yantaqiluna min dalilin ila dalilin, mereka berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Kalau ada yang tersembunyi atas salah seorang di antara mereka sesuatu, maksudnya dalil, nabbahahul akhar, yang lainnya pun mengingatkan, ini loh ada dalil seperti ini. Ya. Karena memang maksudnya itu adalah menampakkan kebenaran, ya. Bukan membela diri, bukan menganggap dirinya yang paling benar, tidak ya, tapi untuk menampakkan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Inilah salah satu tujuan dari diskusi ataukah debat ilmiah. Thanian, yang kedua, adab yang kedua, ayyakuna aliman aw mulimman bil mas'alati allati yunadhiru fiha. Yani hendaklah seorang itu mengetahui ataukah bahkan mahir dengan masalah yang dia sedang perdebatkan itu, yang sedang dia diskusikan itu. Fa inna dzalika min asbabi quwwatil munadharah, karena hal itu termasuk di antara sebab kuatnya diskusinya itu. Wa kadzalika min asbabi dhuhuri thamaratil munadharah, dan demikian pula hal itu merupakan sebab nampaknya hasil dari munadharah. Buah dari munadharah maksudnya adalah hasil dari munadharah. Walil Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala kalamun nafisun an adabil mujadalah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memiliki suatu ucapan yang sangat berharga tentang adab di dalam perdebatan. Qala rahimahullahu taala ba'da kalamin lahu. Beliau rahimahullahu taala mengatakan setelah ucapan beliaunya, fa hadza ahsanu ma yakunu fi hikayatil khilaf. Maka inilah termasuk di antara contoh terbaik dari apa yang terjadi tentang cerita ketika perselisihan, ketika terjadi perbedaan pendapat. Yani an tastau'ib al-aqwal fi dhalika al-maqam wa an tunabbiha 'ala as-sahih minha wa tubtilu al-batil, ya, wa tudhkaru fa'idatul khilaf wa thamratuhu, ya, li'alla yatulul niza' wal khilaf fima la fa'idata tahtahu fayashtaghilu bihi 'anil aham. Ini termasuk di antara contoh perselisihan yang bagus, ya. Contoh cerita perselisihan yang bagus. Yani antastau'ibal aqwal, hendaklah seorang yang berselisih itu ataukah berdebat itu, berdiskusi itu, dia hendaklah menguasai pendapat-pendapat di dalam makam yang sedang dia perdebatkan itu. Ya, dia kuasai betul. Kemudian hendaklah dia itu ataukah hendaklah engkau kuasai, ya, di sini tastau'iba, hendaklah engkau menguasai pendapat-pendapat dalam makam yang sedang kamu diskusikan itu. Kemudian engkau peringatkan atas yang sahih dalam, yakni apa yang dalam masalah itu. Kemudian juga membantah suatu hal yang batil, menyebutkan faidah-faidah, engkau sebutkan faidah-faidah tentang khilaf dan hasilnya, ya. Agar supaya tidak semakin perpanjang perselisihan dan khilaf pada apa yang tidak ada faidah setelahnya, sehingga disibukkan dari perkara yang lebih penting. Fa amma man haka khilafan, ya, fi mas'alatin wa lam yastau'ib aqwalan nas fiha fa huwa naqis. Qad yakunu as-shawab fi alladhi tarakahu aw yahki al-khilaf wa yutliqahu wa la yanbahi 'ala as-sahih min al-aqwal wa la yunabbihu 'ala as-sahih min al-aqwal fa huwa naqisun aidha. Fa in sahha ghayra as-sahih 'amidan faqad ta'ammada al-kadhib aw jahilan faqad akhta'a kadzalik. Adapun orang yang menceritakan tentang khilaf dalam suatu masalah, tapi dia tidak menguasai pendapat manusia dalam hal itu, maka ini adalah bentuk kekurangan dalam diskusi. Karena terkadang kebenaran itu ada pada sesuatu yang dia tinggalkan, ya.
Ataukah seorang yang menceritakan khilaf kemudian memutlakkan begitu saja, melepaskan begitu saja, khilaf ini ada khilaf cuman enggak ditarjih. Wala yunabbih ala sahih, tidak diperingatkan mana yang sahih dari pendapat-pendapat itu. Ini juga kurang. Ya. Kalau ternyata yang sahih, ya, fa in sahha ghaira sahih, kalau dia mensahihkan sesuatu yang tidak sahih dari pendapat-pendapat yang ada itu sengaja, maka berarti sungguh dia telah sengaja melakukan kedustaan. Ataukah kalau dia melakukannya dalam keadaan jahilan, tidak tahu mana yang sahih, faqad akhta'a kadzalik, maka dia juga telah melakukan kesalahan. Ya. Wa man nasaba al-khilaf, ya, fima la faidata tahtahu aw haka aqwalan muta'addidatan lafdhan wa yarji'u hasiluha ila qawlin aw qawlaini ma'nan, ya, faqad, ya, wa yarji'u hasiluha ila qawlin aw qawlaini ma'nan faqad dayya'a az-zaman wa takthuru mimma laysa bisahihin fahuwa kalabisi thawbai zurin wallahu al-muwafiq lis-shawab. Ya. Dan barang siapa yang memaparkan perbedaan pendapat khilaf pada sesuatu yang tidak ada faidahnya, ataukah menceritakan tentang pendapat-pendapat yang banyak secara lafaz, ya, kemudian juga mengembalikan hasil kepada pendapat atau satu pendapat ataukah dua pendapat secara bersamaan, hanyalah secara makna saja, ataukah terkadang mengembalikan hasil kepada satu pendapat ataukah dua pendapat secara makna saja, faqad dayya'a az-zaman, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan waktu dan dia telah memperbanyak sesuatu yang tidak sahih. Maka ini ibaratnya seperti orang yang menggunakan dua pakaian kedustaan. Wallahul muwafiq lis-shawab, dan Allah lah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Tsalitsan, yang ketiga, ya, tadi kelewatan di sini. Yang ketiga, izharu ruhil mawaddah wal ukhuwah qabla, yani qablun wa athna, yani qabla wa athna'a wa ba'da jidal, ya. Adab yang ketiga adalah menampakkan ruh kecintaan, ruh persaudaraan, baik itu sebelum munadharah, ketika munadharah, setelah munadharah, setelah berdebat. Nampakkan apa? Ruh mawaddah. Nampakkan kalau itu cinta dengan saudara kita itu. Ya, kita itu saudara. Jangan kemudian emosi, jangan saling emosi, ya. Sebelum berdebat, ketika berdebat maupun setelah berdebat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad kana al-ulama min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amra Allah ta'ala fi qawlihi subhanahu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sungguh dahulu, ataukah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, sungguh dahulu para ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in maupun orang yang datang setelah mereka, ketika mereka berselisih tentang suatu perkara, mereka berusaha mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in, jikalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah war rasul, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Ar-Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik dan lebih bagus takwilnya, lebih bagus penjelasannya. Wa kanu, ya, yutanadhiruna, nadhara yunadhiru, berarti tanadhara, ya, tanadhara yatanadharu, yani yatanadharuna, berarti wa kanu yatanadharuna, tanadhara yatanadharu, ya, wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadharatan musyawaratan munasahatan wa rubbama ikhtalafa qawluhum fil mas'alatil ilmiyah wal amaliyah ma baqa'il ulfati wal ismati wa ukhuwatid din. Dahulu mereka, para salaf ini, mereka biasa melakukan munadharah dalam permasalah sebagai bentuk untuk berdiskusi, musyawarah, atau saling menasihati. Dan terkadang terjadi perbedaan pendapat
dalam suatu masalah ilmiah maupun amaliyah, tapi tetap ma'abaqail ulfah wal ismah wa ukhuwatid din. Tetap masih ada rasa persatuan, masih ada rasa saling penjagaan dan persaudaraan dalam agama. Nah, masih ada apa? Masih ada persaudaraan di dalam agama. Ya. Ni'ma man khalafal kitab al-mustabin. Ya. Wassunnah al-mustafidah atau ma ajma' alaihi salaful ummah khilafan la ya atau na'am man khalafal kitab al-mustabin wassunnah al-mustafidah atau ma ajma' alaihi salaful ummah khilafan la yu'dharu minhu fahadha yu'amilu bima yu'amilu bihi ahlal bid'ah. Nah, memang benar siapa yang menyelisihi kitab yang telah jelas ya dan sunnah yang telah mencukupi, ataukah menyelisihi kesepakatan salaful ummah dengan persisihan yang tidak diberikan uzur darinya, maka orang yang seperti ini memang betul diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada ahlul bid'ah. Ya, kalau memang dia betul-betul menyelisih Alkitab, as-sunnah dan kesepakatan salaf dengan penyelisihan yang dia tidak diberikan uzur darinya, maka dia diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada ahlul bid'ah. Mungkin perselisihan masalah akidah ya, maka memang seperti itu benar, bersikap keras enggak masalah. Nah, ini yang ketiga ya. Sekarang rabi'an yang keempat, dhabtun nafsi an-nafsi wa adamil infial. Memperbaiki jiwa ya, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, wa adamul infial dan tidak melakukan pembelaan diri. Ya. Bal in istata'a ayyatafa al-jidal bil kalimati mawaddatin wa ihtiramin tilatal munadharati falyaf'al. Bahkan jikalau memang mampu untuk berlemah lembut dalam perdebatan dengan kata-kata yang di sana ada unsur kecintaan, unsur pemmuliaan, selama ataukah sepanjang munadharahnya itu, maka lakukan. Kalau memang bisa lakukan. Kamunadati sahibihi bima yaliqu bihi minal alfadh. Semisal contoh memanggil temannya itu dengan apa yang pantas dari lafaz-lafaz yang ada. Walau qarana dzalika bid-du'a ilahu lakana aula. Kalau digandengkan dengan doa ketika menyebutkan doanya, maka ini lebih utama lagi. Ya, lebih utama lagi. Wa min jamili ma warada 'an Ibnu Aun rahimahullahu taala annahu idza aghdaba rajulun qala lahu barakallahu fik. Ya. Dan termasuk di antara contoh yang paling bagus apa yang disebutkan tentang Ibnu Aun rahimahullahu taala, ketika beliau marah dengan seseorang, beliau mengatakan barakallahu fik. Ya. Ya. Ini kan bagus ya. Orang Arab memang kalau marah kan seperti itu ya. Allah yahdik. Ini ucapan marah sebenarnya, tapi keluarnya doa. Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Allah yahdik. Barakallahu fik. Ya. Seperti itu ya. Luar biasa ini. Ya. Lahja atau kebiasaan orang Arab itu kalau marah itu biasa mengatakan Allah yahdik. Ini doa ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Hadahullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Barakallahu fiik dan seterusnya. Wa ajaba minhu ma rawa an Yusuf ibn al-Imam Ibn al-Jauzi min dhabt nafsihi fi athna'il munadharah faqad hukiya anhu annahu kana yunadhiru wa la yuharriku jarihatan wala yuharriku jarihatan. Dan yang sangat menakjubkan apa yang diriwayatkan dari Yusuf ibn Imam Ibn Jauzi, bagaimana kokohnya jiwanya beliau ketika bermunadharah. Telah diceritakan tentang beliau bahwasanya beliau melakukan munadharah, melakukan debat, diskusi ya. Beliau sama sekali enggak menggerakkan ya, enggak menggerakkan jarihah. Jadi enggak sampai membuat orang itu marah, ataukah beliau marah, tidak sampai membuat orang marah. Ya. Bal inna dzalika idza ma warada an Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah annahu kana la yunadhiru ahadan illa wa huwa yabtasimu hatta qala ba'dun nas hadha syaikhu yaqtulu khasmahu bitabassumi.
Bahkan di antara contoh hal itu juga apa yang datang dari Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, bahwasanya tidaklah beliau melakukan munadharah dengan seseorang kecuali beliau itu tersenyum. Sampai sebagian manusia menyatakan Syekh ini telah membunuh lawan debatnya itu dengan senyumannya. Ya, ini perkara yang hendaklah kita perhatikan bersama terkait dengan adab-adab di dalam munadharah. Masih ada beberapa adab yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sampai di adab yang keempat ya, yang kelima sampai seterusnya nanti kita lanjutkan di pertemuan yang datang insya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.